Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, gimana kabar kalian nak? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini ibu akan menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi lookup pada Microsoft Excel menggunakan aplikasi WPS Office. Nah sebelumnya kalian download dulu dan buka file yang ibu kirim di Google Classroom dengan nama latihan VLOOKUP WPS Office. Nah, setelah kalian buka filenya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada dua sheet, ya, sheet yang pertama yaitu latihan VLOOKUP dan sheet 2 adalah latihan HLOOKUP. Nah, kita kembali ke sheet latihan VLOOKUP. Di sini kalian akan lihat tabel mobil dan di bawah ada tabel daftar sewa mobil. Nah, untuk sel yang kosong-kosong inilah yang nantinya akan kita isi menggunakan fungsi lookup. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih fungsi lookup itu. Fungsi lookup itu sendiri adalah fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk membaca data dari tabel. Nantinya fungsi lookup ini ada dua ya nak ya. Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu, V-nya itu adalah vertikal. Jadi dia fungsinya itu membaca data dari tabel secara vertikal. Sedangkan kalau HLOOKUP nanti dia adalah fungsi yang digunakan untuk membaca data dari tabel secara horizontal. Jadi hanya itu adalah horizontal. Pertama-tama kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi VLOOKUP dulu ya. Nah, di sini kalian sudah lihat tabel mobil dan dia cara membacanya itu kan vertikal ke bawah ya. Nah, kalau di sini kalian lihat kode mobil. Nah, cara membaca kode mobil ini kan ke bawah ya. M101, M102. Nah, ini kan cara bacanya ke bawah. Begitu pula dengan jenis mobil dan tarif per hari. Itu juga cara membacanya ke bawah ya. Jadi, kemudian di sini ada daftar sewa mobil yang harus kita isi gitu. Nah, di sini ada nama penyewanya, ya kan? Kemudian ada kode mobil. Nah, masing-masing penyewa ini kan menyewa mobil yang berbeda-beda ya. Misalnya seperti Wina kita lihat di sini. Dia menyewa mobil dengan kode M101. Cindy, ya kan? Dia menyewa mobil dengan kode M104. Taufik menyewa mobil dengan kode M103 dan terakhir Ihsan menyewa mobil dengan kode M102. Nah, di sini jenis mobil inilah yang akan kita isi gitu loh. Nah, dari tabel yang sudah kita buat gitu. Ya memang sekilas kita bisa lihat ya bahwasannya si Wina ini kan menyewa mobil M101. Berarti dia kan menyewa mobil Daihatsu gitu kan. Cindy menyewa mobil M104. Berarti dia menyewa mobil Suzuki. Seperti itu kan. Nah, itu kan kalau datanya 4 mungkin kita bisa lah ya tulis manual gitu karena ini kita langsung ketik Daihatsu, si Cindy nantinya dia menyewa mobil Suzuki seperti itu kan. Nah, tapi kalau bagaimana datanya kalau ada ratusan atau ada ribuan, kan nggak mungkin kita satu-satu tulis manual gitu kan. Nah, makanya disinilah fungsi VLOOKUP berguna gitu. Kita cukup membuat sekali tabel ya kan yang akan dibaca, kemudian kita tinggal menggunakan fungsi lookup itu sendiri. Nah, di sini bagaimana cara menggunakannya? Caranya yang pertama adalah kita klik 2 kali di sel yang ingin kita tulis rumusnya. Dalam hal ini kita klik sel D11 2 kali. Nah, kemudian akan masuk ke tampilan seperti ini, kemudian kita pilih FX. Nah, setelah itu ingat ya, jika ingin memasukkan suatu fungsi atau suatu rumus dalam Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Nah, setelah tanda sama dengan barulah kita tulis VLOOKUP. Nah, di sini muncul bacaan VLOOKUP. Kenapa ini VLOOKUP? Karena kita lihat dari tabel mobil yang di atas, itu kan tabelnya itu kan dibaca secara vertikal. Nah, makanya rumus yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Nah, terus kita sudah masuk nih ke dalam penulisan rumusnya. Di sini ada lookup value. Nah, lookup value ini adalah nilai yang ingin kita cari, ya kan? Nilai yang ingin dibaca datanya. Dalam hal ini, silahkan kalian klik sel B11 atau sel M101-nya.
Kemudian kita akan lanjut menuliskan rumus yang selanjutnya. Kita klik tanda koma, kemudian kita masuk untuk menuliskan table array. Table array ini adalah tabel yang ingin dibaca datanya, ya kan? Nah, dalam hal ini adalah tabel mobil di atas ya. Berarti kita tinggal blok aja sel A4 sampai sel C7 itu. Nah, tapi ingat di sini supaya tabel yang dibaca tidak lari, dalam hal ini harus kita kunci gitu ya. Nah, berarti harus kita absolutkan. Caranya gimana? Caranya kita klik 2 kali di A4 C7 ini, kita pilih yang lambang tanda dolarnya 2 kali ya. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita mau lanjut menuliskan rumusnya. Kita beri tanda koma, kemudian kita masuk ke kolom index number. Nah, kolom index number ini adalah berapa nomor kolom yang akan kita isi. Nah, di sini kan tadi patokan datanya itu kan M101. Nah, nomor kolom yang kita isi itu ada di kolom keberapa gitu loh. Kita kan mau mengisi untuk jenis mobil gitu kan. Nah, dari tabel ya kan, dari tabel yang sudah kita blok tadi ya kan, jenis mobil itu ada di kolom kedua ya, karena kode mobil 1, jenis mobil itu kolom kedua. Berarti silakan kita ketik manual angka 2. Kemudian range lookup. Nah, range lookup ini silakan kita ketik manual, bacaannya adalah false. Kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik tanda centang hijau, maka akan secara otomatis dia akan membaca bahwasannya M101 ini adalah jenis mobil Daihatsu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah. Caranya tinggal kita klik lama di sel D11 tadi, kemudian muncul tanda panah seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kalau sudah, kita klik selesai di pojok kanan atas. Nah, seperti itu. Jadi coba sebelum lanjut kita periksa dulu ya. M104 adalah jenis mobil Suzuki. Nah, di sini Suzuki sudah benar ya. M103 itu adalah Mazda. Nah, di sini Mazda. Dan yang terakhir M102 itu adalah Honda. Nah, ini juga Honda. Berarti rumus yang kita masukkan itu sudah benar ya, gitu. Nah, kemudian untuk total biaya bagaimana, Bu? Di sini kan kita lihat si Wina tadi kan menyewa mobil Daihatsu, ya kan? Dia menyewa mobil Daihatsu ini selama 3 hari. Nah, mobil Daihatsu kita lihat tarif sewa mobil per harinya itu 500.000, ya kan? Dia menyewa 3 hari, berarti kan kita langsung sudah tahu sebenarnya kan bahwasannya si Wina ini kena biaya 1.500.000 gitu kan. Nah, sebenarnya sama seperti hal yang tadi, kita bisa aja langsung mengetikkan manual 1.500.000. Tapi kan cara itu tidak efektif jika data yang ingin kita olah itu ada ratusan atau bahkan ribuan seperti itu kan. Makanya kita butuh suatu rumus yang akan mempermudah kita dalam pekerjaan. Kemudian di sini sama seperti tadi kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya, karena di sini tabelnya masih dalam bentuk vertikal ke bawah. Oke. Di sini silakan kalian klik 2 kali di kolom atau di sel E11, klik 2 kali, muncul tampilan seperti ini, pilih lagi FX, kemudian masukkan tanda sama dengan, ketik lagi VLOOKUP. Nah, kemudian kita klik bacaan VLOOKUP-nya, kita masuk ke lookup value. Lookup value sama seperti tadi kan, nilai data yang ingin dicari atau patokan datanya. Nah, patokan datanya ini bisa kalian gunakan yang di sel D11 atau di B11. Misalnya kita ingin menggunakan dari kode mobil ya, cara membaca dari kode mobil. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke table array, masukkan tanda koma, terus sama seperti tadi kita blok tabel mobil dari sel A4 sampai sel C7. Kemudian jangan lupa untuk kita
absolutkan. Klik 2 kali di A4 dan C7, pilih yang lambang dolarnya 2 ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kasih tanda koma, kita akan masuk ke kolom index number. Nah, di sini total biaya tadi kan tarif per hari dikali lama sewa. Berarti kolom indeks yang mau kita baca itu kan dari M101 ini berapa tarif per harinya gitu kan. Nah, dia kan ada, coba kita hitung dia ada di kolom keberapa? Kolom 1, 2, dan 3. Kolom 1 kode mobil, kolom 2 jenis mobil, kolom 3 tarif per hari. Berarti kita ketik secara manual ada di kolom ketiga. Koma, baru kita masukkan lagi false. Nah, kalau sudah seperti ini silakan kita klik centang hijau, maka otomatis akan muncul 500.000. Nah, tadi harusnya si Wina ini kenanya berapa? 1.500.000 kan? Nah, kenapa munculnya 500.000? Karena ini belum kita kali, ya kan? Belum kita kali dengan lama sewanya. Kalau seperti itu, kita klik 2 kali lagi untuk kita edit datanya. Di luar tanda kurung, ya kan? Kita kasih tanda bintang yang artinya kali, kemudian dikali dengan lama sewa. Silakan kalian klik sel C11. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik centang hijau, maka otomatis akan muncul angka 1.500.000, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, sama seperti yang tadi, kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, kalau sudah, silakan klik tombol selesai di pojok kanan atas. Gitu. Nah, Bu, bisa nggak kalau misalnya cara membacanya dari jenis mobilnya, dari Daihatsu, misalnya harga Daihatsu berapa sih per harinya? Bisa, nak, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Yuk, kita coba sekali lagi. Klik 2 kali di sel E11, ya kan? Nah, di sini kita masuk ke dalam rumus VLOOKUP yang telah kita tuliskan. Tadi kita buat patokan atau lookup value-nya itu adalah dari kode mobilnya, atau dalam hal ini sel B11 ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan dari jenis mobil? Nah, sama saja seperti tadi, nak, tinggal B11-nya tadi itu tinggal kita hapus, kemudian kita klik sel D11. Kalau udah seperti ini, tinggal kita centang hijau, maka nah, oke, kalau sudah seperti ini berarti VLOOKUP-nya sudah selesai ya, nak ya. Kita lanjut ke latihan selanjutnya, yaitu latihan VLOOKUP. Silakan dibuka sheet selanjutnya. Oke, di sini sama seperti tadi ya, ada tabel kode mobil sama daftar sewa mobil. Nah, bedanya apa? Bedanya di tabel kode mobil ini, ya kan? Coba kita lihat. Tabelnya ini itu berbentuk horizontal, ya kan? Cara membacanya itu ke samping. Nah, coba lihat di sini kode mobil, ya kan? Kode mobil cara bacanya kan ke samping nih, M101, M102 dan seterusnya. Jenis mobil bacanya juga ke samping kan, Daihatsu, Honda, ya kan? Nah, terus tarif per hari juga seperti itu, gitu. Nah, berarti di sini ya kan kita membaca tabelnya itu kan secara horizontal, berarti rumus yang digunakan atau fungsi yang digunakan adalah fungsi VLOOKUP. Nah, berarti sama nih ya seperti yang tadi kita mau mengisi kolom jenis mobil dan total biaya. Nah, untuk jenis mobil ya kan silakan diklik 2 kali di sel D9. Kemudian sama seperti tadi kita pilih fx, kemudian kita masukkan tanda sama dengan, baru tulislah VLOOKUP. Nah, kita baru ketik HL, sudah langsung otomatis terbuka fungsinya, silahkan diklik. Kemudian kita sudah masuk ke lookup value. Lookup value sama seperti yang tadi, ini adalah nilai data yang akan dibaca, ya kan, atau patokan datanya. Nah, dalam hal ini silahkan kalian klik sel B9. Kemudian table array itu adalah tabel ya kan yang akan mau dibaca. Nah, ini sama seperti tadi kita blok dari sel B3 sampai ke sel E5. Nah, jangan lupa untuk selalu bagian tabel array ini untuk selalu kita absolutkan atau untuk kita kunci. Silakan dipilih lambang dolarnya yang 2 kali. Nah, kalau udah seperti ini kita lanjut klik tombol tanda koma, kita masuk ke raw index number, ya kan.
nomor indeks barisnya yang ingin ditampilkan. Kita kan tadi mau menampilkan jenis mobil, ya kan. Nah, dari tabel ini jenis mobil itu kan ada di baris yang kedua, ya kan. Kode mobil itu baris pertama, jenis mobil baris kedua, tarif per hari itu baris ketiga. Berarti di sini kita ketik manual angka 2. Nah, setelah itu barulah kita ketik seperti yang tadi, yaitu false. Nah, kalau udah seperti ini tinggal klik centang hijau, maka otomatis akan muncul bacaan Daihatsu. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kemudian klik bacaan selesai di pojok kanan atas. Oke, lanjut kita isi total biaya, ya kan. Nah, sama seperti yang tadi, kita klik 2 kali di E9, kemudian pilih FX, masukkan tanda sama dengan, ketik H lookup. Nah, kita klik, kemudian kita masuk ke lookup value, kita masukkan dari kode mobilnya ya. Silakan klik B9, kemudian kasih tanda koma, table array-nya sama seperti yang tadi juga, kita blok dari sel B3 sampai E5, kemudian kita kunci ya, atau kita absolutkan. Silakan pilih lambang dolar 2 kali, lalu kemudian kita kasih tanda koma, kita masuk ke row index number. Nah, untuk total biaya ya kan, itu kan sama seperti yang tadi ya, tarif per hari dikalikan lama sewanya. Tarif per hari itu ada di baris keberapa? Nah, tadi kita lihat kode mobil baris pertama, jenis mobil baris kedua, berarti tarif per hari ada di baris ketiga. Oke, kemudian kasih tanda koma, terus ketik false, lalu centang hijau. Oke, 500.000. Nah, tadi kan si Wina kan menyewa Daihatsu, ya kan. Daihatsu itu harga per harinya itu kan 500.000. Nah, dia menyewa 3 hari. Harusnya kan di sini berapa? 1.500.000 kan. Nah, berarti ini belum kita kalikan dengan lama sewa. Berarti kita edit lagi ya. Silakan diklik 2 kali sel E9-nya, ya kan. Di luar tanda kurung kita kasihkan tanda bintang yang artinya kali. Dikali berapa? Dikali dengan sel C9. Nah, kalau udah seperti ini barulah kita klik centang hijau. Nah, otomatis muncul bacaan 1.500.000. Oke, kemudian kita tarik ya ke bawah ya. Oke, nah klik selesai. Kemudian untuk masukkan rupiahnya sama seperti biasa ya nak ya. Kita pilih lambang Windows yang di sudut kiri bawah. Kemudian di bagian bawah di sini ada bacaan format sel, silakan dipilih, pilih angka, kemudian ini pilih jenis akuntansi. Koma desimalnya silakan dibuat 0, simbol mata uangnya silakan dipilih yang rupiah. Pelan-pelan aja dicari ke bawah ya nak. Nah, ini udah dapat. Kemudian kita klik OK lagi. Oke, nah sudah selesai ya. Kalau udah seperti ini, silakan diklik selesai. Kemudian kita save datanya. Klik aja tombol save yang di samping bacaan tombol edit. Oke, maka otomatis datanya sudah tersimpan. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengclose ya, menutup aplikasinya. Silakan diklik tanda X di pojok kanan atas, maka kita akan masuk ke tampilan terkini dari WPS Office. Nah, itu dia tadi bagaimana cara menggunakan fungsi lookup, ya kan, menggunakan Microsoft Excel dari aplikasi WPS Office dari handphone. Oke, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.